bereaksi atas apa yang dialami oleh Nabi Musa bersama Sayyidina Khadir, hingga Nabi mengatakan wadidtu allau sabara Musa, saya berharap coba Musa sabar. Hingga yang dikisahkan oleh Allah kepada kita bukan 3 kejadian, tetapi lebih banyak hikmah lagi yang bisa kita petik, lebih banyak lagi kisah yang bisa Allah Ta'ala ceritakan kepada kita sekalian. Dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Sayyidina Lut, beliau berucap mengatakan kepada kaumnya yang ingin mengganggu para tamu-tamunya, maka beliau mengatakan lau anna li bikum quwwatan au awi ila ruknin syadid, seandainya saya bisa memiliki kekuatan untuk melawan kalian, ataupun juga saya bisa merujuk kepada rujukan yang kuat, yang kokoh, maka Rasulullah merespon, sungguh wallahi Nabi Lut, beliau telah lagad awa ila ruknin syadid, beliau telah merujuk kepada sebuah pondasi yang kuat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga dan dilindungi oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu. Bereaksi Rasulullah terhadap kisah-kisah salihin. Dan juga di dalam Al-Quran Allah menceritakan kisah para nabi-nabi dan kisah salihin. Bukan cuma kisah nabi-nabi, kisah para salihin. Diceritakan kepada kita kisahnya para wali-wali Ashabul Kahfi. Diceritakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kisah keluarganya Imran. Keluarga Imran, Imran bukan nabi, istrinya bukan nabi, putri mereka Siti Maryam bukan nabi. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kisah mereka. Sampai bukan cuma sekedar kisah, di Al-Quran ada surat namanya surat Al-Imran, surat keluarga Imran. Di Quran ada surat Maryam, kisahnya Siti Maryam di dalam Al-Quran tersebut. Masya Allah. Dan di dalam hadis dalam Sahih Bukhari, betapa banyak Nabi Muhammad menceritakan tentang kisah orang-orang soleh. Untuk apa? Menanamkan di dalam hati kita cinta kepada mereka. Di antaranya adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni yang banyak dikisahkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabat beliau, hingga para sahabat Rasulullah terobsesi dan cinta kepada Uwais Al-Qarni. Dan yang terobsesi dan cinta kepada Uwais Al-Qarni bukan sahabat-sahabat junior, tetapi yang cinta dan terobsesi terhadap Uwais Al-Qarni sahabat-sahabat senior. Siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hingga Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, idza laqitumah fa'agri'ahu minni assalam was'alahu ay yastaghfira lakuma yaghfirullahu lakuma. Wahai Umar, wahai Ali, apabila kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka sampaikan salamku kepada dia, kata Rasulullah. Kemudian mintalah Uwais untuk mendoakan, memohonkan ampunan Allah bagi kalian, niscaya Allah akan mengampuni kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar lebih afdal dari Uwais. Sayyidina Ali lebih afdal dari Uwais Al-Qarni. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan kepada mereka, kepada para sahabat tersebut, mengajarkan kepada sahabat husnuzan, sangka baik, mengajarkan kepada sahabat tawadhu', mengajarkan kepada sahabat ta'zim, hormat kepada orang soleh walaupun juniornya mereka. Diajarkan demikian, mengajarkan untuk cari berkah walaupun kepada yang lebih muda. Sehingga Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Rasulullah, mereka dalam pencarian mencari Uwais Al-Qarni, hingga ditemukan setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar. Di akhir-akhir masa khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab, mereka jumpa dengan Uwais Al-Qarni dan menyampaikan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan Sayyidina Uwais Al-Qarni waktu beliau meninggal dunia berada di barisan mujahidin, di barisan orang-orang yang bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam peperangan melawan pemberontak tersebut. Sayyidina Uwais Al-Qarni berada di barisan yang Imam Ali bin Abi Thalib, menjadi prajuritnya beliau tanpa diketahui oleh siapapun.
radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan inilah mereka ahlul adab, husnudzan, sangka baik. Para aulia dikatakan oleh Imam Allamah Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, yaqulu qaumun an hudahum dhallu qad ulimu fi asrina wa gallu faqul lahum kalla walakin jallu an antarahum a'yunul juhali. Orang-orang banyak bilang wali-wali di zaman sekarang udah gak ada lagi, sudah musnah, udah langka, udah gak ada di zaman sekarang, mereka sudah punah. Katakan kepada orang yang berkata tersebut, tidak mungkin, wali-wali tersebut tetap ada, akan tetapi mata kelelawar tidak bisa melihat mereka. Mata kelelawar tidak bisa melihat matahari. Untuk melihat, menyaksikan para wali-wali yang mana mereka tetap ada sepanjang zaman. Para wali-wali bukan cuma di masanya Syekh Abdurrahman Ganjur atau di masanya Syekh Sirajuddin, bukan hanya di masanya Maulana Ishaq atau Maulana Malik Ibrahim, bukan hanya di masanya Al-Imam Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel atau Maulana Syarif Hidayatullah, bukan hanya di masanya Syekh Abdul Qadir Jailani wal Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, bukan hanya di masa mereka, tetapi tiap zaman, setiap zaman tidak kosong, tidak sunyi, tidak pernah sepi dari keberadaan para wali-wali. Cuma mereka itu antara zahir wa khamil, antara dikenal di masyarakat atau tersembunyi. Kalau kita mau lihat mereka, maka kita perlu pakai kacamata, namanya kacamata husnudzon.